Shut up! Shut up! Kisah akan berfokus pada seorang pria kaya raya bernama Chris. Ini babangusnya. Dia tinggal sendirian di rumah yang berlokasi di atas bukit dan saat ini dirinya tengah mengurus perceraian dengan sang istri yang bernama Jamie. Ini rarainya yang sebenarnya mereka sudah dikaruniai seorang anak yang masih kecil dan sangat sayang sekali jika harus berpisah dan mengorbankan anak mereka. Singkat cerita, malam pun poek. Chris pergi ke swalayan untuk belanja beberapa kebutuhan yang di situ kita bisa melihat ada jejak air seseorang yang baru kehujanan yang ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Sky. Ini bebenguknya. Tanpa pernah kenal sebelumnya, Sky meminta tolong kepada Chris untuk menunjukkan Homer mana yang paling tepat untuk membuat otak menjadi tidak sadar. Di mana Chris yang secara kebetulan adalah kolektor wine mahal pun dengan senang hati membantunya dan menunjukkan Homer mana yang paling cocok. You're looking for a bottle to kill before you pass out. You read my mind. I'm Chris. Sky. Saat Chris akan pulang, Sky terlihat sedang berdiri tepat di depan swalayan. Dia mengeluhkan jika GrabCar baru saja membatalkan orderannya, sehingga Chris yang melihat wanita cantik sendirian malam-malam pakai pakaian yang basah kuyudut pun dengan senang gembira bersedia untuk mengantarkan Sky pulang sampai ke tempat tinggalnya. There, you wanna ride? Sky sendiri tinggal di sebuah kontrakan bersama sahabatnya. Alasannya membeli minuman adalah untuk mabok dan melepas penat karena dirinya sedang terlibat pertengkaran dengan teman sekamarnya tersebut. Sehingga ketika Chris lagi-lagi tidak tega jika harus membiarkan Sky masuk pun, akhirnya menawarkan kembali bantuan untuk Sky mau atau bersedia menginap di rumahnya khusus untuk malam ini. Afraid of the dark? No. Sesampainya di rumah, Sky langsung dibuat takjub dengan interior rumah Chris yang futuristik yang setelah bertanya apa pekerjaannya, Chris pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang MIT dan penyuka teknologi, di mana rumah tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan yang tersambung pada aplikasi di ponselnya, di mana aplikasi itu merupakan ciptaan Chris sendiri yang dibuat dan sudah dipakai oleh beberapa orang kaya di muka bumi ini. I got into mobile apps. Games, banking, order tracking. Chris pun membuka dan menuangkan wine tersebut untuk mereka berdua minum bersama. Yang ketika wine-nya habis, Chris pun mengajak Sky ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat puluhan botol wine koleksi Chris yang harganya jelas jauh lebih tinggi daripada AdSense YouTube saya selama sebulan. Something rare. Mereka berdua pun kembali minum untuk botol kedua, di mana seperti yang sering saya katakan, al-khomer umul khobaith, yang artinya alkohol adalah induk dari segala keburukan. Maka jangan heran jika saat Chris dan Sky sudah dibuat mabuk dan pikirannya dibuat tidak stabil, maka maksiat selanjutnya pun akan terjadi, yang hal itu dibuktikan ketika mereka berdua melakukan apa yang dinamakan reproduksi. Sure you wanna go back there? Singkat cerita, pagi pun tiba. Chris terbangun dengan Sky yang sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata Sky memutuskan untuk pulang berjalan kaki karena jarak antara rumah Chris dan kontrakannya hanya berjarak beberapa kilometer dan masih bisa dijangkau oleh kaki. Sesampainya di kontrakan, Sky langsung dimarahi oleh Lisa, teman sekamarnya, karena semalam dia tidak pulang, yang faktanya kontrakan ini bukanlah milik mereka berdua, melainkan milik si Lisa. Jadi Sky hanya tamu di sini, tidak lebih dari hanya menumpang di kontrakan Lisa. Tetapi seolah merasa dirinya lah pemilik atau penghuni asli kamar ini, di mana Sky langsung pergi ke kamar tidur dan mengunci pintunya dari dalam. Told you not to. No call? No text? Where were you? Didn't go?
Please, guys. No, no. Kembali ke Chris yang terlihat ngehulang tarik akibat merasa bersalah telah melakukan pengenceritan dengan wanita lain selain istrinya yang meskipun akan bercerai, Chris masih berstatus suami yang masih memiliki istri dan anak. Tetapi meski begitu, Chris yang terngiang-ngiang oleh Sky dan merasakan seseredetan hati mengenai kejadian semalam pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi bar tempat Sky bekerja sesuai yang dikatakannya semalam. Sempat mengira jika Sky adalah wanita asing tidak jelas atau memiliki niat jahat, dugaan Chris ternyata salah ketika apa yang dikatakan Sky tentang pekerjaannya semalam memang benar adanya. Sky benar-benar bekerja di bar tersebut di mana mereka berdua mengobrol panjang lebar tentang diri masing-masing sebagai tahap PDKT. I put my place to work as Tak ingin memulai semuanya dengan kebohongan, Sky pun dengan jujur mengatakan jika dirinya tidak berasal dari keluarga yang terhormat, bahkan jauh lebih buruk dari itu. Sejak kecil Sky tinggal di panti asuhan tanpa pernah mengenal siapa orang tuanya, yang mana kisah tersebut jelas membuat Chris menjadi simpati dan mulailah timbul perasaan ingin mengangkat harkat dan derajat Sky untuk menjadi pendamping hidup setelah kandas dengan rumah tangga yang sebelumnya. I'm glad you wanted to see me. But I just felt like you deserved the truth. Saat itulah Chris dikejutkan dengan seorang penjahat yang sedang mencoba mencuri mobilnya, di mana saat Chris menghampirinya, si penjahat bukannya lari, dia justru malah menyerang mereka berdua dan berhasil melukai kaki si Chris. Akibatnya, Chris harus mengalami cedera yang cukup serius pada kaki kanannya sehingga untuk sementara waktu Chris harus menggunakan kursi roda sampai kakinya kembali pulih. Saat Chris berencana untuk menyewa seorang perawat, disitulah Sky melarangnya dan menawarkan dirinya sendiri untuk merawat dan menjaga Chris sampai sembuh. Di mana saat Chris bertanya, emang Neng bisa apa saja? Sky pun menjawab, aku bisa masak, bersih-bersih, cuci baju, belanja, pasang tabung LPG, buang sampah, betulin listrik, servis AC, benerin pipa air, dan memberikan AA Chris sesuatu yang tidak bisa AA lakukan sendiri. Wow! I bet I could take better care of you than some hatchet-faced nuns. I'll call the Diamond Nurse Agency. Alhasil, Sky pun diterima menjadi perawat pribadinya sekaligus perawat untuk hatinya yang sedang hampa. Di mana saat Sky akan pulang untuk membawa barang-barang, Sky pun bertanya, jika ketiduran, bagaimana Neng bisa masuk? Chris pun menjawab bahwa kau butuh kode untuk bisa masuk ke rumah canggih ini. Dan dengan percayanya, Chris memberitahukan kode tersebut kepada si Sky. How do we get back in? Guess I need the codes. Di kontrakan kita akan diperkenalkan dengan bapak pemilik kontrakan bernama, kita panggil saja Pak Samsul. Ini babangusnya. Beliau merasa jika Lisa akhir-akhir ini terlihat murung setelah adanya Sky di tempat ini atau setelah Sky menumpang di kamarnya. Yang tak lama muncullah Sky dengan raut wajah sinis dan menyuruh Pak Samsul untuk jangan campuri urusan dia dan temannya. You were happy before. What? You know what, Sky? Don't play games with me. Pada akhirnya terungkap jika pertengkaran mereka berdua selama ini disebabkan oleh Sky yang setiap malam jarang pulang dan tidak memberikan penjelasan yang pasti kemana dia pergi, karena faktanya mereka berdua adalah pasangan, LGBT, yang mana Lisa sangat menginginkan Sky untuk selalu bersamanya di tempat ini. Leave me, I'll die. Singkat cerita, ketika Chris baru bangun tidur, dia sudah disambut oleh wajah cantik dan imut Sky yang tepat berada di depan babangusnya. Setelah resmi pindah ke sini, mereka berdua pun menjalani aktivitas berdua, apa-apa berdua, sampai-sampai Chris melupakan Jamie dan anaknya. Bahkan telepon dari Jamie pun dihiraukannya begitu saja. Keesokan paginya di kontrakan, Pak Samsul datang untuk menagih uang sewa bulanan yang karena Lisa tak kunjung keluar, beliau pun masuk menggunakan kunci cadangan. Yang betapa terkejutnya Pak Samsul ketika menemukan Lisa sudah tak bernyawa tepat di dalam bak mandi dengan kondisi tangannya yang disayat lurus dan tewas kehabisan darah.
Saat polisi sudah tiba di TKP, Pak Samsul memberi penjelasan jika Lisa akhir-akhir ini memang sering terlihat murung dan mungkin saja bunuh diri karena sedang memiliki masalah berat. Namun saat beliau menyinggung teman sekamarnya yakni Sky, Pak polisi pun mengatakan jika mereka telah memeriksa nama tersebut, dan alangkah terkejutnya Pak Samsul ketika baru mengetahui jika nama Sky kepanjangan ... tidak pernah ditemukan dalam basis data kepolisian, yang berarti Sky bukanlah nama aslinya. I knew there was something shady about her. Kembali ke Chris yang sedang video call dengan Jamie, Chris mulai ogah-ogahan untuk berkomunikasi dengan Jamie. Bahkan lebih parahnya lagi, Chris menolak untuk menjenguk anaknya ke sana dengan alasan sedang cedera kaki dan malas untuk bergerak. Look, I'm a little out of it right now. Can we talk later? Why? Doing fine. Talk later. Chris pun masuk ke kamar Sky yang kebetulan sedang ibak. Di situ dia melihat ada foto Sky dan Lisa yang terselip di dalam tasnya, yang ketika sedang memeriksa barang-barang lainnya, muncullah Sky yang sadar akan hal itu. Dan karena sudah kepalang ketahuan, Chris pun mengaku jika dia memang sedang memeriksa tas milik Sky hanya untuk sekedar jaga-jaga, karena Sky adalah orang asing yang baru dikenalnya. Dan luar biasanya, Sky meresponnya dengan senyuman dan sama sekali tidak keberatan dengan pemeriksaan tersebut. Dan karena sekarang Sky sudah bersih dan wangi, alhasil mereka berdua pun melakukan, nah, pasti sudah paham. Can't say I blame you. And I've actually... Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Chris yang baru bangun langsung dikejutkan dengan ponsel miliknya yang sudah tidak ada pada tempatnya. Dari situ dia keluar kamar dan mencari ponselnya, siapa tahu lupa menaruhnya. Namun Chris justru langsung dibuat shock saat melihat berita tentang kematian Lisa atau teman kontrakannya Sky di kontrakannya, yang kejadian tersebut terjadi sesaat sebelum Sky memutuskan tinggal di rumah ini. Tak lama muncullah Sky yang baru saja pulang membeli fried chicken dari luar. Chris yang sudah mulai merasa tidak nyaman pun dengan gelagapan memberitahu Sky tentang apa yang baru saja dilihatnya di berita. Namun betapa terkejutnya Chris ketika melihat ekspresi tenang yang ditunjukkan oleh Sky, seolah sudah mengetahui tentang kematian teman sekamarnya tersebut. Dan Sky dengan terang-terangan mengaku jika dirinya lah yang sudah membunuh Lisa. That molested me. I saw something on the news. Because I'm the one who killed her. Alhasil, terkuaklah sebuah fakta mengejutkan jika selama ini Sky sudah merencanakan untuk menguras semua harta kekayaan Chris. Selama 2 bulan lamanya Sky sengaja menumpang di tempat Lisa, berpura-pura menjadi seorang, mohon maaf, LGBT untuk bisa mendapat simpati dari Lisa, di mana di dalam kamarnya jika kita perhatikan ada sebuah teleskop yang ternyata digunakannya untuk mengamati dan melakukan riset tentang segala sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh si Chris setiap hari. Astagfirullah. The perfect place to watch you from. Oh, this was some sort of contract. Naturally. Yeah, I'm getting confused. Saat Chris akan keluar, pintu langsung terkunci karena ponselnya sekarang sudah dikuasai oleh si Sky, di mana saat Chris akan menyerangnya, Sky langsung menyetrumnya dengan stun gun yang membuat Chris tak sadarkan diri. Chris pun diikat di kursi roda dan dijelaskan tentang langkah pertama yang harus dia turuti, yakni mentransfer semua uang dalam rekening banknya ke akun milik Sky, di mana Chris tentu saja tidak ingin melakukan hal tersebut dan berteriak dengan kata-kata kasar dan menghina, sehingga Sky langsung menendangnya hingga Chris ngejengkang ke belakang. I need all your passwords and security cards. Menggunakan sebuah mesin bor kecil, Sky pun membor kaki Chris yang sedang cedera, di mana rasa sakit tersebut akhirnya membuat Chris menyerah dan memberikan password akun rekening banknya. Di sisi lain kita akan melihat Pak Samsul sedang membereskan kamar milik Lisa yang sekarang sudah menjadi TKP. Di sana beliau menemukan teleskop milik Sky yang ditinggal begitu saja, yang ketika sedang iseng memandangi pemandangan-pemandangan indah, Pak Samsul tak sengaja melihat Sky sedang berada di rumah Chris, sang orang paling kaya di kota tersebut. Jesus. Kembali ke Chris, kini Sky ingin sesuatu yang lebih, yaitu saham perusahaan milik Sky yang tentu membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar password. Chris diminta untuk melakukan video call atau zoom kepada para bankir dan stafnya supaya memindahkan semua sahamnya ke perusahaan buatan abal-abal milik si Sky.
company. Sky called. Saat Sky sedang melepaskan ikatannya, saat itulah Chris langsung mencekik Sky hingga membuat mereka berdua terjatuh. Namun Sky yang lebih gesit pun berhasil meraih gunting dan menusuk Chris di bagian bahu. Tak cukup hanya dengan kata-kata dan siksaan, kali ini Sky bertindak lebih liar dengan mengancam akan menyakiti istri dan anaknya, sehingga Chris mau tidak mau terpaksa menyerahkan semua saham perusahaannya kepada si Sky ini. I'm hoping I won't have to. Untuk mencegah Chris berkomunikasi dengan dunia luar, Sky pun mencopot semua kabel saluran telepon, lalu memfoto satu persatu harta benda yang ada di rumah tersebut, seperti lukisan perabotan katana Jepang seharga miliaran rupiah, TV, AC, karpet, sofa, dan mengirimkan semua foto tersebut kepada seorang penadah barang curian yang sebentar lagi akan datang ke rumah ini. Dan betapa terkejutnya Chris saat melihat si penadah barang curian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah penjahat yang malam itu mencoba mencuri mobilnya, sekaligus orang yang telah membuat kaki kanannya cedera, di mana kejadian tempo malam ternyata adalah bagian dari rencana Sky untuk membuat Chris tidak berdaya. I did good work, don't I? Leave him alone, TJ. We've got this mess. Sampai sini bisa disimpulkan jika Sky ternyata adalah wanita yang sangat-sangat berbahaya karena dia tidak cukup dengan hanya uang saja, tetapi ingin menguras habis semua harta Chris sampai benar-benar habis tidak tersisa. Luar biasa. Stripping you down to the stuff. Ketika Sky sedang pergi keluar, muncullah Pak Samsul yang penasaran dengan apa yang dilakukan Sky di rumah ini. Beliau pun masuk dengan cara memecahkan kaca jendela, dan bagi Chris ini adalah sebuah keajaiban karena akhirnya ada seseorang yang akan membantunya kabur dari rumah ini. To leave Sky or fly or die. Dan betapa berdengongnya Pak Samsul saat dirinya tidak langsung menolong Chris dan justru malah terpukau dengan perabotan mewah yang ada di rumah tersebut. 11-12 dengan Sky, Pak Samsul tidak ingin hanya cuma-cuma menolong Chris dan meminta satu lukisan mahal sebagai imbalan atas pertolongannya tersebut. Money, you want money? Yeah, some kind of rescue fee. And now, I'll get the tape off you. Saat sedang melepaskan ikatan itulah muncul Sky yang berhasil mengetahui apa yang terjadi melalui alarm keamanan dan CCTV yang ada pada ponsel, yang mana saat Chris menyuruh Pak Samsul untuk membunuhnya, Sky sudah bersiap dengan sebuah katana untuk melakukan duel maut bersama Pak Samsul. Ketika Sky dan Pak Samsul sedang ujing sumput di lantai atas, Chris yang sudah berhasil terlepas dari ikatan pun segera lari keluar dan menggunakan sebuah motor salju untuk pergi ke kantor polisi. Sky sendiri tengah asik bermain-main dengan Pak Samsul, di mana saat mereka sudah bertarung, Sky yang memiliki jiwa brutal dan beradrenalin ini pun langsung membuat Pak Samsul terjatuh dan segera membunuhnya dengan cara menusuk tubuhnya berulang-ulang kali menggunakan katana tersebut. Kembali ke Chris yang masih ngebut di atas motor salju, di mana dia tak sengaja melindas sebuah batu dan ya, muncullah seorang pengendara yang hampir saja menabraknya. Chris pun diajak nebeng bersamanya, yang dalam perjalanan tersebut Chris menceritakan jika dirinya sedang dalam bahaya. Ada seorang wanita yang ingin membunuhnya, sehingga Chris meminta tolong kepada pria tersebut untuk menghubungi 911. Trying to steal my identity. She wants to kill me. She already told the driver. Dan alangkah terkejutnya Chris ketika baru menyadari jika pria itu membawa dia kembali ke rumahnya, dan suara 911 yang ada di telepon tersebut adalah suara Sky. Dia bernama Sebastian, ayah tiri Sky yang merupakan otak dari aksi penipuan ini. Sejak usia 14 tahun, Sky sudah dilatih untuk menipu, memalsukan identitas, dan serangkaian keahlian kriminal lain khusus untuk menjerat pria-pria kaya raya kesepian seperti si Chris ini. I really like your lifestyle. I just brought out the girl's true nature and trust me, Sky. Malamnya, Chris hanya bisa termenung tatkala Sky sedang bercumbu dengan Sebastian yang notabene adalah ayah tirinya sendiri. Suaranya begitu keras hingga terdengar sampai keluar, yang setelah bucreng, Sky pun menghampiri Chris untuk mengungkapkan alasan kenapa Chris masih dibiarkan hidup. Ternyata masih tersisa satu harta lagi yang Chris simpan di dalam kotak penyimpanan di bank, di mana harta tersebut berupa surat obligasi senilai $14 juta. Honestly, I'm deciding to leave this place. I don't care what you do.
Diperlukan sidik jari Chris untuk melewati pemeriksaan pemindai biometrik sehingga Sky dan Sebastian dengan sadisnya memotong satu jari Chris untuk bisa membuka kotak tersebut. Paginya, tak diduga Jamie dan anaknya, kita panggil saja si Ucu, pun datang di waktu yang tidak tepat sehingga kedatangan mereka berdua langsung disambut hangat oleh Sky dan Sebastian yang segera mengurung mereka berdua bersama si Chris. Who are you people? Where's Chris? He's right here. Sky dan Sebastian pun berpura-pura sebagai Chris dan Jamie, di mana saat Sebastian diminta untuk menempelkan jempolnya, dia dengan cerdiknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, yakni berpura-pura mengalami cedera tangan dan harus diperban. Yang nolol hanya jarinya saja, yang kita tahu jari tersebut adalah potongan jari Chris untuk bisa mengakses kotak penyimpanannya. There you go. There you go. No pain, no gain. Sementara itu, Chris dan Jamie berusaha mencari celah untuk bisa keluar dari ruangan ini. Mereka menemukan saluran udara yang cukup untuk si Ucu bisa melewatinya, keluar dan membuka pintunya dari luar, sehingga si Ucu adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat dari mimpi buruk ini. Just keep going. You're doing so well. Ketika si Ucu sedang kokok-dokoran di dalam saluran udara, Jamie dan Chris pun ngobrol tentang sedang kemana para penjahat itu pergi. Chris pun menceritakan jika mereka mengincar surat obligasi yang disimpannya di dalam kotak penyimpanan di bank, di mana hal tersebut langsung membuat Jamie terkejut karena surat obligasi tersebut sudah dia pindahkan ke kotak lain tanpa sepengetahuan si Chris, yang mana hal tersebut sengaja Jamie lakukan karena takut jika Chris akan mengambil semua hartanya apabila mereka resmi bercerai. Still at the bank. Just put them in another box. Alhasil ketika Sky dan Sebastian tersenyum lebar karena sebentar lagi akan jadi kaya raya, mereka justru harus dibuat all-out ketika melihat kotak penyimpanannya sudah kosong melompong, sehingga dengan penuh amarah mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyiksa Chris dan keluarga agar mau memberitahu di mana surat obligasinya. Setibanya di rumah, Sky dan Sebastian langsung berpencar untuk mencari di mana Chris dan keluarga setelah mengetahui jika mereka sudah berhasil keluar dari ruang kurungan. Saat itulah Chris langsung menyerang Sebastian menggunakan kapak kecil, di mana Chris yang sudah terluka parah pun tak mampu untuk mengalahkan si Sebastian, sehingga dia harus ngacongkeng tidak berdaya ketika Sky datang dan mendorongkan pistol kepadanya. Where's Danny? He got me. Where's Danny? Pada titik ini terjadi sesuatu yang tidak diduga ketika Sky ragu untuk membunuh Chris. Nampaknya Sky menaruh sedikit rasa kepada si Chris, sehingga Sebastian yang kesal dan gergetan pun mulai berbicara kasar, memanggil Sky dengan sebutan mohon maaf, wanita pengencerit, penakut, pengecut, dan lain-lain, sehingga Sky yang awalnya pro kepada Sebastian pun mulai merasa tersinggung dan secara spontan menembak Sebastian hingga dia tewas saat itu juga. Shoot him. Shoot him! Kejadian itu pun dimanfaatkan Chris untuk mengambil kembali ponselnya dan bersembunyi di ruangan lain, yang dengan ponsel tersebut Chris yang merupakan pencipta sistem keamanan itu sendiri pun paham betul bagaimana cara menggunakan fitur-fiturnya secara maksimal, di mana Chris sengaja mematikan lampu secara total, menyetel musik keras-keras untuk mengganggu konsentrasi Sky, dan masih tetap bisa mengawasinya menggunakan thermal night vision system. Sadar jika dirinya sedang diawasi, Sky pun berjalan secara perlahan mencari di mana Chris bersembunyi, yang ketika sedang berada di ruang tengah, tiba-tiba ya, Chris langsung menyerang Sky sampai jatuh, dibantu dengan Jamie yang muncul meski tidak terlalu banyak membantu. Selain cantik dan memiliki tubuh ideal, Sky nampaknya sudah sangat terlatih dengan situasi seperti ini. Ketenangan dan kesiapannya benar-benar membuat Sky menjadi semakin seksi sekaligus brutal, yang saat akan membunuh mereka berdua dalam sekali pukul, tiba-tiba ya,
Ya, si Ucu dengan beraninya menembak Sky sampai tewas, entah belajar menembak dari mana anak sekecil itu. Mungkin dari PUBG atau Point Blank di warnet, entahlah. Namun di detik-detik sekartul maut, Sky pun mengatakan nama aslinya, yaitu Margaret. Dan Chris sama sekali tidak peduli tentang siapa namanya atau siapa dia atau asal-usulnya, tidak pedulilah. Karena yang terpenting, dia dan keluarganya berhasil selamat dan berencana untuk rujuk kembali dengan Jamie istrinya.